Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang pertama, kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat sehat sehingga dapat melakukan presentasi pada siang hari ini. Dan tak lupa pula sholawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum mempresentasikan materi yang ingin saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Dayu Kinanti, NPM 2110070120027 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Profesi, Profesionalisme, dan Profesi Kesehatan Masyarakat dalam mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nova Arifman, MKes. Materi yang ingin saya sampaikan pertama yaitu tentang profesi, profesionalisme, dan profesi kesehatan masyarakat. Jadi yang pertama kita bahas lebih dahulu mengenai profesi beserta dengan contohnya. Profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang mana seseorang mampu untuk melakukannya, bisa melakukannya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bidangnya, sehingga nanti tidak ada kendala, tidak ada permasalahan dalam melakukan profesi tersebut. Contohnya yaitu dokter, arsitek, pengacara, dosen, guru, pedagang, montir, penari, dan masih banyak lagi profesi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Jadi profesionalisme ini disebut juga sikap dalam melakukan profesi. Jadi ketika seseorang mempunyai profesi, maka dia harus memiliki sifat profesionalisme, sehingga nanti apa yang dia lakukan dapat mencapai tujuannya dengan baik, tidak ada kendala apapun, dan akan meningkatkan kualitas dirinya juga dan pekerjaan tersebut. Contohnya tepat waktu. Jadi seseorang yang mempunyai profesi, maupun itu profesi dokter, dosen, guru, dia harus tepat waktu, dia harus disiplin supaya eh, supaya dapat menciptakan suatu pekerjaan itu nantinya dapat terselesaikan sesuai dengan manajemen waktu yang sebelumnya telah ditentukan. Kemudian contoh yang kedua yaitu bertanggung jawab. Jadi seseorang yang punya profesi itu harus diwajibkan untuk bertanggung jawab. Tidak diperbolehkan untuk menyepelekan suatu profesi dari hal kecil maupun sampai hal besar nantinya. Dan juga bertanggung jawab terhadap pekerjaannya itu supaya apa? Supaya dapat menciptakan pekerjaan tersebut sesuai dengan strategi, rencana, konsep yang telah ditentukan. Kemudian menghormati rekan kerja. Jadi suatu profesi di tempat kerja tentu banyak rekan, banyak teman, banyak orang yang nanti kita harus menghormati karena nantinya kita akan saling tolong menolong, saling membantu dari hal-hal kecil nantinya. Jadi ketika kita bisa menghormati rekan kerja kita, itu akan memudahkan interaksi, komunikasi antara rekan kerja yang satu dengan rekan kerja yang lainnya. Kemudian optimis. Jadi ketika kita melakukan profesi di bidang kita, kita diwajibkan untuk optimis. Sebab apa?
Tidak boleh ada keraguan terhadap diri kita ketika kita sedang melakukan pekerjaan kita gitu. Jadi mindset kita itu harus tetap optimis, tetap yakin apapun hasilnya itu sudah yang terbaik. Yang penting diri kita juga mengimbangi untuk menyiapkan segala usaha di pekerjaan itu supaya dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir contohnya itu tidak membawa pekerjaan pribadi ke kantor. Jadi harus bisa membedakan antara pekerjaan di rumah, pekerjaan di kantor, ataupun masalah-masalah di rumah, masalah-masalah di kantor itu tidak boleh digabungkan di satu tempat, tapi harus dipisahkan. Sebab nanti akan terganggu konsentrasinya, tidak akan fokus, tidak akan nyaman dalam mengerjakan profesi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu etika profesi beserta dengan contohnya. Etika profesi ini adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Jadi di profesi itu mempunyai etika. Supaya apa? Belum masih ada ikatan, belum ada sambungan yang baik sehingga masih ada pertentangan di antara dua hal tersebut. Etika kesehatan masyarakat ini juga dapat membantu ahli Kesmas dalam membuat keputusan, menentukan pada yang harus dilakukan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Jadi tentu suatu keputusan itu jika sudah diputuskan harus ada alasan mengapa itu dilakukan, dan jika tidak pengganti dari keputusan tersebut. Contohnya, kajian ahli kesehatan masyarakat menunjukkan bahwa pemberian vaksinasi harus dengan jadwal yang ketat, perlu diberi fluorida dalam air minum, dan melarang anak sekolah minum air tinggi kadar glukosa. Baik, itulah materi yang saya sampaikan dengan judul profesi tadi, juga profesionalisme ada jelaskan, dan yang terakhir itu tentang etika profesi kesehatan masyarakat. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami apa yang saya sampaikan, juga bisa menambah wawasan teman-teman semua, termasuk diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf jika ada penyampaian yang salah ataupun kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.